Pemandangan antrian panjang 200 hingga 300 meter mobil dump truck dan bak terbuka selalu menghiasi hampir semua SPBU di kota Manado. Antrian panjang ini terjadi di pagi hari dan para sopir mengaku mereka harus rela antri sekitar 2 jam sebelum SPBU buka. Sopir mengaku rugi karena mengangkut material dengan sistem rotasi. Para sopir menduga antrian ini terjadi karena adanya mobil mafia solar yang sering bolak-balik mengisi BBM. Sementara pihak SPBU membantah antrian ini disebabkan oleh mafia solar. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Usai diserahkan ke Kejaksaan Agung oleh Polda Metro Jaya, tersangka 3 kasus dugaan korupsi Don Rito langsung ditahan Kejaksaan Agung. Usai dilimpahkan dan diperiksa oleh Kejaksaan Agung, Don Rito keluar dari gedung Jampitsus Kejagung langsung mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung. Ia langsung masuk ke dalam mobil tahanan tanpa menyampaikan pernyataan. Saat masuk ke dalam mobil, Don Rito hanya menunduk menghindari sorotan kamera awak media. Selain Don Rito, Kejagung menerima 1 tersangka lain yang dialihkan dari Polda Metro Jaya, yakni ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Namun tak seperti Don Rito, Febri hingga kini belum ditahan. Ya, kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, kaget kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dan bukti dari Polri. Handika keberatan Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan, semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Kejagung membeberkan alasan mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meski sudah diperiksa penyidik selama 11 jam. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam 1 perkara, yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan belum menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah meski telah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang turut disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyata mengatakan penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Kops Tindak Pidana Korupsi Polri. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan, masyarakat untuk kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Pak Kapus, baik ya. Baik. Nah benar. Sudah ditahan belum Pak Eva Pak? Oh, kan baru dipakai sekarang. Nanti. Tapi beda terakhir. Pak izin Pak, udah di dalam Pak. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam 1 perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU.
Status tersebut merujuk pada surat perintah penyidikan sprindik yang dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejagung. Sementara itu, 2 perkara lain yang juga menyeret nama Febri, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN serta penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel masih dalam pengembangan penyidik Polri dan belum dilimpahkan ke Kejagung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, setelah menerima berkas perkara penyidikan dari polisi, penyidik Kejagung langsung periksa ex Jampitsus Febri Adriansyah. Publik pun ragu, bisakah Kejagung transparan untuk menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri? Setelah kepolisian menyerahkan berkas perkara penyidikan Febri Adriansyah ke Kejagung, penyidik Kejagung langsung memeriksa Febri Adriansyah sebagai tersangka. Febri dibidik untuk 3 kasus mega korupsi dan pencucian uang. Walaupun sudah menunjukkan itikat baik menyelidiki kasus Febri, namun banyak pihak meragukan jika Kejagung akan transparan dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Jampitsusnya. Bahkan ahli politik pertahanan dan keamanan Hermawan Sulistyo ragu jika Kejaksaan Agung akan independen dalam menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Nggak mungkin lah independen. Cuman independensi itu derajatnya berapa gitu. Kalau 100% nggak mungkin itu. Intervensi itu sudah dipastikan ada. Wong Menhan aja datang terus nggak takut tuh penyidiknya. Jadi kalau soal independensi saya nggak percaya. Mungkin ada 1-2 nanti jaksanya yang berani, ya kita tunggulah. Kejaksaan Agung tampaknya paham dengan keraguan publik, apalagi yang menjadi tersangka adalah tokoh penting di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun memastikan jika Korps Adiaksa itu akan profesional dan transparan dalam menangani kasus Febri Adriansyah. Kejagung bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi DPR dan KPK untuk ikut mengawasi proses penyidikan Febri Adriansyah. Kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Kortas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Setelah mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik, Kejagung langsung memeriksa Febri Adriansyah dan rekannya Don Rito. Keduanya terjerat 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara di PT PLN. Jika Don Rito sudah ditahan, Febri Adriansyah justru hingga kini masih melenggang bebas. Tim Liputan Ainus melaporkan. Uang sebanyak 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah diklaim milik Don Rito. Namun, benarkah uang dan emas sebanyak itu hanya milik Don Rito seorang?